sautan fi sahabatin iskin hadiqah ulan fatanaha dzalikas sahabu fa abragha ma'ahu fi hartin faida syarjatun min tilkas syiraj qadistaw'abat dzalikal ma' kullahu fatatabba'al ma' faida rajulun qa'imun fi hadiqah yuhawwilul ma' bimishatihi faqala lahu ya abdallah masmuk qala fulan al ismu alladhi sami'a bis sahabati faqala lahu ya abdallah lima tas'aluni anismi faqala inni sami'tu sautan bis sahabil ladhi hada ma'uhu wa yaqulu iski hadiqah fulan lismik fama tasna'u fiha qala amma idza qulta hada fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqa bi sulusihi wa qulu ana wa iyali sulusa wa ardu biha sulusa. Abu Hurairah dan berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seseorang sedang berada di padang pasir, tiba-tiba ia mendengar suara dari awan, curahkanlah ke kebun fulan. Maka bergeraklah awan itu, kemudian turun sebagai hujan di suatu tanah yang keras berbatuan. Lalu salah satu tumpukan dari tumpukan bebatuan tersebut menampung seluruh air yang baru saja turun, sehingga air itu mengalir ke suatu arah. Ternyata air itu mengalir di sebuah tempat di mana seorang laki-laki berdiri di tengah kebun miliknya, sedang meratakan air dengan cangkulnya. Lalu orang tersebut bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan sebuah nama yang pernah didengar oleh orang yang bertanya tersebut dari balik mendungnya awan. Kemudian pemilik kebun itu balik bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menanyakan nama saya?" Orang itu berkata, "Saya telah mendengar suara dari balik awan, siramilah tanah si fulan, dan saya mendengar namamu disebut. Apakah sebenarnya amalanmu sehingga mencapai derajat seperti itu?" Pemilik kebun itu berkata, "Karena engkau telah menceritakannya, saya pun terpaksa menerangkan bahwa dari hasil kebun ini sepertiga bagian langsung saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga bagian lainnya saya gunakan untuk keperluan saya dan keluarga saya, dan sepertiga bagian lainnya saya pergunakan untuk keperluan kebun itu." Dalam kitab Mishkat, hadis riwayat Muslim. Keterangan betapa berkahnya hanya dengan bersedekah sepertiga penghasilan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kebunnya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala secara gaib. Kejadian tersebut merupakan suatu contoh yang nyata dari pembahasan sebelumnya, bahwa dengan bersedekah harta seseorang tidak akan berkurang. Pelajaran lain yang cukup berharga dari hadis tersebut adalah bahwa akan lebih bermanfaat apabila manusia menetapkan sebagian penghasilannya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman menunjukkan apabila seseorang berniat untuk menginfakkan sebagian pendapatannya, maka tidak sulit baginya untuk memperoleh kesempatan untuk menginfakkannya. Sebaliknya, pikiran yang mengatakan nanti saja jika ada kesempatan yang baik untuk menginfakkannya, saat itu saya akan menginfakkannya, maka akan sulit baginya untuk mengetahui saat-saat yang paling baik untuk bersedekah. Dalam setiap kesempatan, syaitan dan hawa nafsu akan meniupkan bisikan bahwa infak bukanlah merupakan pengeluaran yang penting. Bila ada suatu pekerjaan yang penting yang membutuhkan sedekah, biasanya pada saat seperti itu uang tidak mencukupi. Walaupun pada saat itu ada uang, keperluan-keperluan pribadi akan muncul sehingga orang tidak jadi bersedekah atau bersedekah dengan hartanya sesedikit mungkin. Merupakan perbuatan yang sangat terpuji apabila seseorang berusaha menyimpan sejumlah pendapatannya dengan niat untuk disedekahkan pada suatu waktu bila diperlukan.
maka ketika ada kesempatan untuk menginfakkannya, hati orang tersebut tidak akan merasa sempit, karena memang telah direncanakan untuk menyedekahkan sejumlah uang yang telah disimpannya. Barang siapa berkeinginan untuk melakukannya, ia dapat mencobanya dalam beberapa hari. Abu Wail radhiyallahu an berkata bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengutusnya kepada Banu Quraidah, ia menasihatinya agar sesampainya di sana hendaknya ia mengikuti amal seorang soleh dari Bani Israel. Maka ia menyedekahkan yang sepertiga bagian yang lain ia tinggalkan di sana, dan sepertiganya lagi ia bawa ketika menghadap Abdullah bin Mas'ud. Kanzul Umal. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa para sahabat radhiyallahu an juga telah mengamalkan aturan seperti ini. Iman an Awsat radhiyallahu anhu qol khatabana Abu Bakar radhiyallahu anhu faqal qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami hada amal awal wa baka Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala Abu Bakr salullahul mu'afah aw qal afiyah falam yu'ta ahadun qattu ba'dal yaqin afdala minal afiyah awil mu'afah. Dari Ausat radhiyallahu anhu yang berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami. Ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di tempat aku berdiri ini pada tahun yang lalu menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian melanjutkan, mintalah kepada Allah akan perlindungan dari segala keburukan, karena sesudah keyakinan kepada Allah tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih utama daripada perlindungan dari segala keburukan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ausat radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami. Ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di tempat aku berdiri ini pada tahun yang lalu menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian melanjutkan, mintalah kepada Allah akan perlindungan dari segala keburukan, karena sesudah keyakinan kepada Allah tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih utama daripada perlindungan dari segala keburukan. Hadis riwayat Ahmad. An Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalu salahi hadhihi al-ummah bil yaqin waz zuhdi wa awwalu fasadiha bil bukhli wal amal. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, awal kebaikan umat ini adalah dengan keyakinan dan zuhud, sedangkan awal kehancurannya adalah dengan kebakhilan dan angan-angan. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, awal kebaikan umat ini adalah dengan keyakinan dan zuhud, sedangkan awal kehancurannya adalah dengan kebakhilan dan angan-angan. Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut tayru tagdu khimasan wa taruhu bitana. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung diberi rezeki. Pagi-pagi dia pergi dengan perut kosong, sore harinya ia kembali dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, ini hadis hasan sahih, bab tawakal kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung diberi rezeki. Pagi-pagi ia pergi dengan perut yang kosong, dan sore harinya ia kembali dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, ini hadis hasan sahih, bab tawakal kepada Allah. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu akhbar annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Tajid falamma
faqala Rasulullah SAW faqal ma'ahu fa'adarakathumul qailah fi wadi kasiril 'idhah fa nazala Rasulullah SAW wa tafarraqan nas yastadhilluna bisajar fa nazala Rasulullah SAW tahta samuratin wa 'allaqa biha sayfa wa nimna naumah fa idza Rasulullah SAW yad'una wa idza 'indahu a'rabiyyun faqala in hada ikhtarata alayya sayfiya wa ana naim fastaiqadtu wa huwa fi yadihi sultan faqala mayyamna'uka minni faqultu Allah salasa wa lam yu'aqibhu wa jalas. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menghabarkan bahwasanya ia berperang bersama Rasulullah SAW ke area Najd. Ketika Rasulullah SAW pulang, ia ikut pulang bersamanya. Dalam perjalanan, mereka tidur siang di sebuah lembah yang penuh dengan pohon besar yang berduri. Rasulullah SAW turun beristirahat, sedangkan para sahabat berpencar mencari naungan di bawah pohon. Rasulullah SAW singgah di sebuah pohon dan menggantungkan pedangnya pada pohon itu. Setelah kami tidur sejenak, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami. Ternyata di dekat beliau ada seorang Arab Badui. Lalu beliau bersabda, orang ini menghunus pedangku ke arahku sewaktu aku masih tidur. Lalu aku pun terbangun, sedangkan pedangku terhunus di tangannya. Ia berkata, siapa yang bisa melindungimu dariku? Aku berkata, Allah, sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW tidak membalas perbuatannya, sedangkan orang Badui itu duduk. Hadis riwayat Bukhari bab orang yang menggantungkan pedangnya di pohon. Hadis nomor 2910. Insya Allah hadirin mulia, apa yang kita dengar, niat amal, niat menyampaikan. Mudah-mudahan ta'lim bisa kita istiqomahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah.